Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Tapi rataplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita, cerita dan cerita, terus cerita. Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur, teraniaya. Bocah-bocah kecil merintih, melangsungkan mimpi di jalanan. Buruh kerap dihadapi penderitaan. Inilah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Tapi rataplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita, dari cerita derita, terus cerita. Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur, teraniaya. Bocah-bocah kecil merintih, melangsungkan mimpi di jalanan. Sungguh kerap dihadapi penderitaan. Inilah negeri kita, alamnya kelam, tiada berbintang, dari derita, derita dan menderita. Sampai kapankah derita ini yang kaya arah dan air mata, yang senantiasa mewarnai bumi pertiwi. Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur, teraniaya. Bocah-bocah kecil merintih, melangsungkan mimpi di jalanan. Sungguh kerap dihadapi penderitaan. Halo adik-adik. Ya. Kita dari Universitas Buana Perjuangan. Kita mau minta waktunya sebentar buat wawancara. Ini namanya siapa yang paling? Septian. Kamu siapa? Aliando. Empat. Ini semuanya seumuran kalian? Iya. Beda. Yang paling kecil umur berapa? Ya, umur adalah 10 tahun lah. 10 tahun. Ya. Oh. Di sini Enggak 10 tahun. rata-rata lulusan apa? Lulusan SMP. SMP. Kamu? SD. Enggak sekolah ini. SD. Emang nggak sekolah. Kamu nggak sekolah. Ya. Nah, Mau berhenti. iya berarti namanya siapa Mas? Septian. Septian ya. Saya tanya Mas Septian dulu. Sudah berapa lama Mas Septian jadi pengamen di Karawang? 8 tahun. 8 tahun. Ya. Berarti tepat setelah lulus sekolah? Pulang. Maksudnya gini. Sekolah sambil ngamen gitu, sampingan. Oh, sekolah sambil ngamen. Dan sekarang udah
Berarti udah 8 tahun ya. Udah. Tapi menikmati apa? Alhamdulillah hasilnya nggak ada. Hasilnya nggak ada. Kalau boleh tahu nih, pendapatan per harinya itu berapa? Paling gede teh 50 teh. 50. Ya. 50.000 per orang apa? Kadang dibagi dua, Kadang-kadang bagi dua, kalau kadang bagi tiga. kalau sendiri ya udah uangnya Gitu. buat sendiri. Oh gitu. Tapi ada masalah nggak sih? Ada Apa itu masalah? saingan sama Satpol PP. Satpol PP ya. Nah. Tapi sejauh ini apakah kalian punya harapan yang lain selain menjadi pengamen? Ya kalau ada kerjaan kerja saya mah ya. Tapi udah pernah nyoba? Pernah. Pernah. Nyoba di mana? Pertama di pasar, kedua di mall jadi OB, yang ketiga jadi parkir, kerja jadi jurus parkir. Tapi itu emang pernah nyoba apa baru? Dimasukin sama orang. Oh, tapi berarti udah pernah nyoba Ya. kerja di luar ya. Terus kenapa beralih lagi ke pengamen? Ya namanya kan hiburan ya teh ya. Ya. Jiwa seni, jadi masuk kemana-mana enak gitu aja. Gak banyak. Berarti selain di lampu merah, kalian operasi di mana aja? Di bis karyawan sama adramas. Oh, Agramas. Baiklah. Untuk adik-adik nih, Ya. kalian kan masih kecil ya. Ya. Kalian cita-citanya jadi apa? Pengen jadi, kalau aku pengen jadi PM. Apa? PM, PM itu apa? polisi militer. Polisi militer. Nah, kamu berarti lulusan SD sampai kelas 6 apa baru Kelas tilu. Kelas 3. kelas 3? Kenapa kamu berhenti? Ya banyak yang banyakin pengamen kayak gitu-gitu aja. Cuman karena diledekin. Enggak gini teh. Dia mah saya tahu kecilnya kan ya. Jadi dia mah orangnya bandel kaji bandel. Iya. Kedua ya gitulah teh, gimana lah namanya orang ya pasti nggak mampu gitu doang. Jadi dari sisi ekonomi juga ya. Ya ekonomi lah istilahnya mah, ekonomi sama orang tua. Orang tua. Ya. Tapi orang tua kalian emang udah tahu kalian Kalau ini mah orang tua komplit. Kalau itu cuman satu komplit, sama yang ini komplit, yang ini komplit. Kalau saya punya satu. Ini mah enggak. Oh yatim. Anak Yatim yatim piatu. Kalau saya yatim gitu. Jadi mata kayak gitu kita terpaksa harus cari buat makan di lampu merah pabrik es ini Pelper. Gitu. Jadi harapan kalian buat ke pemerintah deh, harapan kalian itu apa? Ya mudah-mudahan we pengamen dibebaskan, diekeun bahasa narkoba dijauh-jauhkeun. Namun bisa mah budak laletik ayeuna teh disakolakeun, ulah nurutan anu budak gede ayeuna tah kitu engke. Jadi masa depan budak laletik teh kaharepna ayaan. Ulah kos urang gitu. Tapi kalian pengen berubah nggak sih dari pengen pindah dari zona nyaman yang sekarang? Pengen. Tapi kan saya kan udah lama jadi anak KPJ ya, komunitas kelompok penyanyi jalanan. Jadi sambil silaturahmi juga lah. Kerja mah pernah. Jadi ya kayak gini lah. Gitu. Tapi lebih menguntungkan yang mana? Kerja di luar apa? Ya kalau kerja mah kan uangnya kan dibayar bulanan. Kalau ngamen mah kan setiap harian, bro. Posisinya enakan kerja. Kalau ngamen mah kan ada capek, ada sakit. Yang pertama sakit lah, yang kedua capek, yang ketiga kalau lihat kiri kanan kan atau ada Satpol PP apa. Jadi ya mau gimana lagi ya. Namanya udah takdir ya udah kayak gini, ya udah kayak gini jalanin. Yang penting mah halal, asal jangankan panjang tangan. Nah itu aja harapan saya mah gitu. Saya juga bilang sama anak-anak diajarin yang benar. Semua tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk bermimpi, dan semoga kalian bisa mencapai cita-cita kalian dengan mudah. Dan jangan pernah menyerah ya. Amin. Untuk mencari peluang agar kalian bisa lebih baik dari yang sekarang. Ya amin robbal alamin. Makasih ya buat waktunya. Oh iya nggak apa-apa teh. Lama juga nggak apa-apa. Terima kasih. Indonesia merupakan negara berkembang, identik dengan kemiskinan.
Garis kemiskinan yang rendah menjadikan Indonesia masuk ke dalam kategori negara berkembang. Tentu saja, garis kemiskinan yang rendah ini bukan berarti tanpa arti. Banyak sekali penyebab timbulnya akan kemiskinan yang semakin besar. Kita dapat melihat di setiap kota pasti ada daerah yang perumahannya berhimpitan satu dengan yang lain. Banyaknya pengamen, pengemis, anak jalanan, dan masih banyak lagi keadaan yang dapat menggambarkan masyarakat miskin perkotaan. Krisis global yang terjadi pada dunia saat ini memiliki banyak dampak dalam kehidupan perekonomian. Pada akhirnya, semakin sempitnya lapangan pekerjaan pun menjadi salah satu dampaknya. Pengemis, pengamen, pengasong, dan lain sebagainya sangat mudah dijumpai di kota besar. Begitu banyak faktor yang menjadikan mereka sebagai pekerja jalanan yang keras dan beresiko, seperti membantu ekonomi keluarga, menjadi korban penculikan, dipaksa bekerja orang lain, dan lain sebagainya. Seharusnya yang mereka lakukan adalah bekerja dengan layak tanpa harus mencari uang untuk dapat bertahan hidup. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memilih menjadi pengamen, yaitu karena sulitnya ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, dan mahalnya biaya pendidikan. Upaya menghadapi permasalahan-permasalahan kemiskinan tersebut diantaranya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan, yayasan sosial untuk pendidikan anak kalangan tidak mampu, serta menyalurkan bakat pengamen sesuai dengan bidangnya.